Selamat datang kembali di channel kami, di channel Rino Agustianto, dan di sini kita akan melanjutkan episode pembuatan gantungan kunci part 2. Ya, di sini kita lihat ada 4 model bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu benang. Usahakan benang yang agak tebal seperti benang levis, kemudian ada jarum untuk menjahit, dan produk bungkus kopi yang sudah dibentuk seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat proses pembentukannya, silakan ngecek di part pertama. Oke, jadi bahannya sudah terlihat dan kita lanjutkan proses pembuatan dari gantungan kunci. Oke, pertama-tama kita siapkan jarum dulu. Kita ambil dulu satu, kemudian benang ukuran panjangnya bisa disesuaikan nanti. Oke, sebaiknya saya masukkan dulu ya. Oke, sudah, benangnya sudah masuk dan jarumnya sudah masuk. Oke, sudah ya. Kemudian proses selanjutnya yaitu menjahit, dimana di sini ada 2 model yang akan kita jahit. Tapi yang pertama-tama kita proses pembuatannya yaitu melipatkan ujung dari ini supaya bisa kebentuk ke dalam. Jadi yang pertama-tama teman-teman, di sini kan kita lihat ada lubang-lubang nih. 1, 2, 1 lubang. Yang pertama teman-teman bisa ngelihat dari masukin dari sini atau dari sini, bebas. Yang penting senyamannya aja. Pertama kita masukkan dulu ke dalam ini. Kita tarik ujungnya sampai mentok ke sini supaya mereka bisa saling mengaitkan. Oke. Sudah. Dan untuk perhatikan, karena ini padat sekali, teman-teman gunakan tangan kiri untuk menekan supaya dia tidak kendor ketika dijahit. Kemudian masukkan ke ujung sini. Tarik lagi sampai mentok, tekan dengan tangan kiri, ditekan, kemudian tarik sekencang-kencang, dimasukkan lagi benang yang ini ke dalam satunya lagi. Untuk teman-teman supaya lebih aman dan yakin bahwa ikatannya kencang, teman-teman bisa mengulangnya sekali lagi. Memang membutuhkan waktu yang lebih panjang, tapi ini untuk memperkuat dari jahitannya itu sendiri. Oke, sudah. Kemudian teman-teman kembali lagi, masuk lagi. Ini hanya 1 lipatan. Jadi semua yang ada di sini kita lipat ya. Seperti ini bentukannya. Dan bagaimana? Kemudian selanjutnya ada lubang lagi yang harus kita masukkan yang di ujungnya sini. Ditusuk aja seperti jahit tangan biasa. Karena ini kendor, teman-teman gunakan tangan kiri untuk menekannya ya, supaya dia lebih rapat, tidak ada lubang. Tarik saja yang kencang, ini akan kuat. Makanya kita membutuhkan benang yang lebih tebal supaya tidak gampang putus ketika ditarik. Jadi saya rekomendasi untuk benang lepis ya. Mungkin kalau yang membutuhkan atau mencarinya bisa dicari di Shopee atau bisa di toko-toko tukang jahit. Sebut saja benang lepis. Oke, seperti ini sudah rapat. Teman-teman bisa teruskan sampai mengelilingin ini. Jadi begini nanti bentukannya. Oke. Oke, ini sudah menjadi jahitan yang tadinya kita padetin. Seperti ini jadinya teman-teman. Bisa dilihat, saya putar dulu. Ini sengaja ditaruh di luar dan gak masalah juga karena nanti ketutupan. Nah, ini untuk contoh yang sebelumnya bisa dilihat, dan ini jahitan yang sudah dijahit di bawahnya. Bagaimana bentukan selanjutnya, yaitu teman-teman bisa membuat seperti ini satu lagi.
bentuknya sama, lipatannya sama, jahitannya sama. Kemudian setelah teman-teman jadi seperti ini, digabungin aja, atau teman-teman menggunakan versi yang berbeda, bisa menjahitnya ini dulu atau menjahitnya ini dulu seperti ini baru digabungin, sama saja. Dan sini saya ingin mencontohkan lipatan yang seperti ini dan seperti ini digabungin. Jadi bagaimana menjadi gantungannya, dari atas ini kita gabungin ke sini seperti ini. Kalau mau modelnya berbeda tinggal diubah aja seperti ini, jadi sesuai dengan motifnya, atau berlawanan seperti ini, jadinya motifnya berbeda-beda tuh. Seperti teman-teman, ini kita masih belum dijahit ya posisinya kalau bentuk seperti ini. Dan sekarang saya ingin mau membuat bentuk seperti ini dan berlawanan dari arah, tentunya ujung ininya dengan ininya berbeda ya. Oke, lanjut aja, kita mulai. Yang pertama, seperti pembuatan sebelumnya, menjahitnya, ujung ini kita lihat, kita jahit. Oke, memang prosesnya agak lama ya, cuman teman-teman melihat hasilnya nanti akan puas. Oke, sudah. Kemudian dari benang ini teman-teman masukkan ke lubang-lubang yang sudah ada, tentunya ikutin aja arahannya, nanti dia akan mengikat sendiri dan dilakukan secara berulang ya. Kemudian kita jahit lagi. Setelah jahit jangan lupa ditarik supaya lebih kencang. Kemudian lanjut lagi ke depan, terus seperti ini berulang. Ini kan masih kendor, tinggal ditarik aja karena ini belum diikat ya. Bisa ditarik aja, ditekan, karena memang harus ditekan supaya lebih rapat, jadi tidak ada rongganya. Mungkin untuk yang pemula akan agak sulit sih, tapi kalau sudah terbiasa akan lebih mudah nantinya. Nah, sudah rapat kan? Kita buat seperti ini terus berulang sampai mengelilingi lingkaran dari lipatannya ini. Nah, sudah kencang kan? Sudah dilihat kan? Lanjut terus ke atas. Lanjut lagi ke bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin lebih kencang, bisa dijahit berulang. Jadi kalau ini kan hanya sekali, tapi sudah cukup kencang sih, bertahan lebih lama mah. Terus kita jahit terus sampai berulang. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan lem, tidak perlu menggunakan solatip untuk merekatkannya. Jadi kita pure menggunakan bahan-bahan yang mudah kita dapat dan tentunya murah dan gratis ya. Oke. Karena modal utama kita yaitu bungkus kopi itu kita bisa dapatkan dari sisa-sisa awal kita minum. Kopi yang harusnya dibuang menjadi sampah kita gunakan untuk kerajinan yang bisa dimanfaatkan sebagai aksesoris, baik untuk tas, untuk kunci, untuk dompet atau gantungan-gantungan yang lainnya, dan juga bisa menjadi nilai jual untuk teman-teman, bisa menambahkan penghasilan. Terus ya, kita jahit terus. Dan jangan lupa jangan sampai ada yang kelewat. Kalau sampai terlewat nanti akan ada lubang
bisa saja nanti mudah rusak. Oke, masih 2 lubang lagi. Ini saya menggunakan proses yang awalan, bawahnya dilipat dulu. Teman-teman bisa menggunakan proses ini, tapi kalau mau mengubah dengan lipatan ujung dan ujungnya dulu itu tidak apa-apa, karena lebih enaknya saja. Nah, ini kita sudah hampir selesai dari lipatannya nih. Agak susah ya. Kadang-kadang kita masuk ke bungkus kopinya, jadinya harus agak tekanan. Nah, oke, bagaimana teman-teman? Sudah kelihatan belum bentukannya, lipatannya? Nah, bagaimana proses akhirnya? Teman-teman bisa nyelipkan dari sini kan, mungkin teman-teman bisa ngelihatnya ada benang sedikit yang bekas tadi kita jahit. Bisa dimasukkan dan atau diikat langsung begini, nah, supaya dia nggak lari kemana-mana. Sudah. Kalau gitu kita gunting aja. Nah, begini teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa proses seperti ini atau bentukan tutup begini ya. Nanti caranya ya seperti yang bawah ini yang pertama kita buat tadi. Setelah itu di sini jadilah bentuk bulat, atau mau begini itu bisa. Nah, tapi sesuka selera teman-teman aja bagusnya seperti apa. Oke. Nah, proses selanjutnya yaitu pemasangan gantungannya, karena kita kan proses pembuatan gantungan. Di sini saya ada gantungannya. Nah, kalau ada pertanyaan dari mana saya dapatkan ini, di sini kita bisa beli di marketplace. Ketik saja gantungan, itu banyak yang jual seperti ini. Harganya mulai dari Rp200 sampai Rp500 tergantung model dan ketebalan dari besinya ini ya. Nah, teman-teman bagaimana nih selanjutnya prosesnya untuk menjadi gantungan? Ini kan ada lubang, bisa ditekuk. Nah, bisa dilebarkan. Jahitan yang awalan kita tebel ini nih, nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa dimasukkan saja. Nah, masukkan, ditekan lagi, bisa menggunakan tang atau menggunakan palu, karena kita tidak menyiapkan, jadi kita menggunakan gunting saja, tidak apa-apa. Oke, sudah agak rapat bukan? Setelah itu dah ya, sorry ternyata copot ya, kurang kencang juga karena ini agak keras, jadinya teman-teman disarankan menggunakan ini aja, palu. Oke, ada jadi gantungan. Ini model mangap seperti ini ya, dan ini saya juga punya model yang sudah menjadi lingkaran seperti ini. Teman-teman bisa pilih mana bentukan yang ingin dibuat ya. Tuh, bisa dilihat mau yang besar. Kalau misalkan nanti dilipat, dia akan bentuk seperti ini sama besarannya. Tuh, karena ini belum dilipat jadi seperti agak megar gitu, dan bisa menyimpan barang-barang juga di sini nantinya. Oke, dari itu kita sudahi proses pembuatan gantungan kunci kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari kreasi yang telah kita buat sama-sama ini, dan juga dapat menyelamatkan lingkungan dari sampah yang harusnya dibuang menjadi bahan kerajinan yang bisa dapat nilai jual. Oke, sekian, terima kasih.